aliran yang muncul. Mu'tazilah munculnya pada asalnya itu ialah muncul karena perdebatan bagi orang-orang Khawarij dan juga Murji'ah tentang masalah dosa besar. Sebentar, maaf. Pelaku dosa besar apakah dihukumi mukmin ataukah dihukumi bukan lagi seorang mukmin? Orang Mu'tazilah berpendangan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu bukan mukmin juga bukan kafir. Dia berada di tengah-tengah antara mukmin dan juga kafir. Disebut dengan manzilah bainal manzilatain. Nanti di hari kiamat ketika orang mukmin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, orang kafir masuk ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan dosa besar ini menurut orang-orang Mu'tazilah mereka ini berada di tengah-tengah, tidak ke surga, tidak juga ke neraka. Nanti disebut dengan di satu bukit, namanya itu ialah Bukit Al-Araf. Mereka bisa melihat penduduk surga, pun juga bisa melihat penduduk yang ada di neraka. Berada di tengah-tengah di antara itu keduanya. Manzilah bainal manzilataini. Itu Mu'tazilah. Ya. Di zaman sekarang muncul pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah yang bermunculan, disebut dengan Neo Mu'tazilah. Mereka mengaku bahwasanya mereka mirip dengan orang-orang Mu'tazilah di zaman dahulu yang ketika itu menggunakan rasio dan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat kauliyah. Mereka paham dengan akal pikir mereka. Itu yang terjadi di masa sekarang ini. Itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Yang kedua, Syiah nih, kawan-kawan semuanya. Orang Syiah itu adalah orang yang setia kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, awalnya kemunculan orang Syiah ini adalah ketika terjadi peperangan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga siapa? Ali bin Abi Thalib, muncul golongan Syiah. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat Al-Quran sebagai bentuk perdamaian, perundingan. Terjadi disebut dengan arbitrase. Ketika itu muncul, akhirnya terpecah belah orang-orang. Ada orang yang mendukung 1000% kepada Ali bin Abi Thalib, itu namanya ialah orang-orang Syiah yang sumpah setia kepada Ali bin Abi Thalib. Syiah ternyata dipecah beberapa menjadi 4 bagian. Ada Syiah 12, Isna Asyara, ada berapa lagi pemakalah Syiah? Ada juga yang dinamakan dengan Syiah Ghalat, Syiah yang sesat dan menyesatkan. Nah, ini pengantar dari saya. Silakan kawan-kawan jika Anda ingin bertanya tentang aliran Mu'tazilah dan Syiah, dipersilahkan. Silakan Nanda, Munawwaroh, atau Hana mau tanya? Hana mau tanya nggak? Syiah. Siapa orang Syiah? Jadi orang Syiah sini. Fatona Syiah bukan? Bukan. Syiah kan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Oke. Itu kan seringnya Pak, kalau di tuh apa namanya 10 Asyura atau bulan Asyura yang kayak gini-gini tuh, yang apa Syiah itu yang apa yang nepuk-nepuk dada gitu loh Pak, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Itu apa namanya? Itu katanya kan ada yang nggak boleh apa ya?
pokoknya ada khilafiyah gitu di situ itu. Itu apa sih Pak faedahnya gitu bagi orang-orang Syiah gitu? Kasih gitu. Baik, makasih. Tonah. Ada istilah itu ialah Asyura. Asyura itu berasal dari bahasa Arab Asyra. Berapa Asyra? 10. Terjadi ketika itu pada tanggal 10 Muharram terjadi pembantaian kepada keluarga Nabi, yaitu yang dipimpin oleh Al-Imam Hussein. Oh sebentar, saya colokannya mau habis nih, sebentar. Saya colokan dulu ya. Sebentar. Mau habis. Bentar ya. Terjadi pembantaian pada tanggal 10 Muharram kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi, di mana di Karbala. Ketika itu rombongan dari Sayyidina Hussein ingin pergi ke kota Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan umat Islam ketika itu. Di tengah jalan ternyata dicegat dan dilakukan pembunuhan secara tragis dan sadis. Hampir seluruh keluarga Nabi ketika itu dibunuh. Tetapi ada juga ternyata beberapa orang yang selamatnya. Kenapa? Karena tidak ikut bersama dengan rombongan Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa sekarang ternyata mereka mengenang wafatnya atau meninggalnya seluruh keluarga Nabi, atau yang disebut dengan Asyura. Mereka mengenang bagaimana ketika itu Imam Hussein mengorbankan diri dan keluarganya untuk membela kebenaran. Teman-teman semuanya, Imam Hussein ketika itu dipenggal kepalanya. Batang lehernya nih dipisah. Kepala dan badan dipisah. Kuburannya ada 2. Pertama kuburan kepala, kedua kuburan dari badannya. Kepalanya itu dihadiahi kepada Yazid ketika itu yang menjadi penjabat sebagai kepala pemerintahan. Alhamdulillah saya pernah ke sana berziarah ke Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Lalu orang-orang sekarang nih ketika di Iran, mereka di Karbala ya, mereka mengadakan ritual untuk mengenang wafatnya dari Imam Hussein. Mereka memanggil-manggil, ya Hussein, begitu pokoknya. Teriak-teriak, melukai tubuhnya karena ingin merasakan bagaimana pengorbanan dari Imam Hussein ketika itu. Bahkan ada yang bukan pakai tangan, pakai pedang digesek-gesek nih, sampai kepalanya tuh ya, fotonya tuh digituin tuh, muterin tanah Karbala ketika itu. Tanah Karbala diputerin, digesek-gesek sama dia sebagai wujud ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Imam Hussein ketika itu. Nah, mereka sekarang melakukan itu. Nanti mereka tuh gerombolan muterin Karbala, lalu di belakangnya tuh nanti ada ambulans yang mengiringi. Kalau terjadi sesuatu akan langsung dibawa ke rumah sakit. Tuh. Jadi gitu Fatona. Jadi mereka mengenang ataupun ingin merasakan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Imam Hussein ketika itu. Ternyata di masyarakat sekarang ini kan mengadakan acara ritual Muharram Asyura.
Apa kalau di Jawa bikin bubur sumsum ya? Tahu nggak? Bubur sumsum Ya, yang Pak. warna hijau ya? Apa? Iya. Sumsum. Terus apa lagi ya? Itu biasanya tuh melakukan ya berbagai macam hal-hal yang dianggap itu adalah bentuk pengorbanan, bentuk sumpah setianya kepada Imam Husain ketika itu. Teman-teman semua, di tempat di tanah Karbala lah terjadi pembantaian secara tragis dan sadis yang dilakukan oleh Yazid kepada keluarga Nabi. Karena itu bagi orang Syiah, tanah yang mulia bagi orang-orang Syiah itu adalah tanah yang ada di Karbala. Di Karbala. Ini. Ya. Kelihatan nggak kawan-kawan? Gimana nih? Kelihatan, Pak. Pak. Tuh. Apa bacanya? Karbala ya di bawahnya nih. Yang di sini nih. Iya, Pak. Ya. Tuh, Karbala. Nah, sini ya. Turbatul Husain. Turbah itu kan tanah. Tanah Imam Husain yang ada di Karbala. Ini di sana loh. Saya beli di sana ya, asli. Jadi mereka menggunakan apa ya? Mereka itu orang Syiah tuh nggak mau sujud di selain di tanah Karbala. Jadi dibikin batu kayak begini nih yang digunakan untuk sholat bagi orang-orang Syiah. Jadi kalau orang Syiah itu sholatnya harus tempel di sini tuh dia tuh. Tebus juga tuh kawan-kawan ya. Tahu nggak? Tuh, gimana nih? Tuh. Kelihatan si Pak? Kelihatan nggak sih Pak? Cynthia kelihatan nggak Cynthia? Kelihatan. Tuh. Ini kalau saya offline nih biasanya saya bawa nih teman-teman nih beberapa benda-benda pusaka yang saya dapetin dari sana, dari apa? Dari Karbala. Satu di antaranya ini. Ya, Hana ya. Iya, Bapak. Ini tanah Karbala ya, dia tanah Karbala nih. Jadi mereka bikin batu-batu ini dari tanah Karbala. Tempat terjadinya pembantaian keluarga Nabi pada tanggal 10 Muharram. Segini tuh. Tebel juga ya. Buat numbuk enak nih. Ada yang segi 5, ada yang segi 4, ada yang bulat. Kalau saya belinya yang bulat. Ya. Silakan, ada lagi? Potonglah gitu ya. Bertanya, Pak. Apaan tuh? Tapi sebelumnya mau tanya, Pak, tadi yang bukit itu termasuk namanya bukit apa ya, Pak? A'raf. A'raf. Oh. Oke. Ini Pak pertanyaannya apakah aliran Mu'tazilah ini masih berkembang di zaman sekarang dan apakah Bukit Al-Araf ini hanya menurut Mu'tazilah apa sebenarnya ada? Soalnya saya baru dengar Pak yang namanya bukit. Oh. Ya, terima kasih Pak. Siap. Kamsia. Saya ketik.
Ya, Munawarah. Teman-teman, tentang masalah Al-A'raf ini ada di dalam surat Al-A'raf. Di dalam Al-Quran tentang bukit yang ada di tengah-tengah antara surga dan juga neraka. Itu Munawarah. Lalu, apakah di masa sekarang ini ada orang Mu'tazilah? Banyak. Munawarah ternyata banyak orang-orang yang memiliki aliran ataupun kepercayaan seperti Mu'tazilah. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu ialah orang-orang yang kritis, yang menggunakan akal dan pikirannya di dalam melakukan tindakan ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang pengikut Mu'tazilah. Bahkan mereka menamakan dirinya dengan sebutan Neo Mu'tazilah. Coba nanti Munawarah kalau ada waktu sempat search tentang masalah Neo Mu'tazilah. Neo Neo Mu'tazilah. Itu ya, Munawarah ya. Baik, Bapak. Ini Pak, satu lagi Kak, mau nanya, kalau laki-laki yang di jidatnya itu ada lingkaran hitam, itu tuh Pak emang karena kebanyakan sujud atau apa ya Pak? Laki-laki yang ada di lingkaran hitam kebanyakan sujud atau karena ada tato di situnya. Belum menentukan. Di dalam beberapa asar ataupun perkataan para sahabat Nabi menyatakan bahwasanya salah satu tanda seseorang itu sering sujud adalah apa? Mukanya bersinar. Bukan apa? Ada semacam apa ya? Tompel. Tahu nggak tompel? Ya, itu Hanifah tahu nggak? Nah, apa itu tompel tuh? Semacam bekas hitam yang ada di situ. Itu bukan pertanda bahwasanya laki-laki itu adalah yang sering sujud. Jadi teman-teman nih kalau nanti misalnya nih Naditul Hanifah nih lagi berhubungan sama someone misalnya. Jangan karena gara-gara ada bekas tanda itunya sering sujud enggak. Tetapi orang yang sering melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah mukanya berbeda. Sinarnya nampak dari kejauhan. Masya Allah tuh cowok gitu banget sih. Ya elah. Gitu ya Naditul Hanifah. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap bahwasanya jika ada yang bekas hitam tuh di situ di kepalanya enggak loh. Itu tuh. Bisa jadi itu bekas bekam. Bisa jadi itu bekas apa? Karena apa ya? Karena tempelan. Atau kejeduk mungkin Pak. Gimana? Enggak Bapak, enggak. Ya, gitu ya Munawarah. Jadi bukan sing sujud, tapi orang sedih itu tuh satu wajahnya itu bersinar. Bahkan nih di dalam beberapa perkataan dinyatakan bahwasanya orang yang sering melakukan sholat tahajud di waktu malam mukanya akan berbeda dibandingkan dengan muka-muka yang lain. Termasuk bagi perempuan, bukan hanya laki-laki ya, perempuan pun juga kita bisa memiliki tanda. Oh ternyata orang ini nih sing sujud. Dari mana tahunya? Bukan yang sinar. Terang benderang bagaikan bulan di malam hari. Gitu ya Munawarah ya. Jadi jangan sampai tergoda.
Jangan sampai kita terkesima dengan seseorang yang ada bekas bekas gigitannya atau jidatnya. Bisa jadi orang Syiah nih segini ya teman-teman ya, di segini nih. Coba kalau nempel di sini nih kan ceplak nih. Tuh. Beri juga kan kawan, sakit nih kalau ditimpuk nih kena gini nih. Tuh, sini tuh. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau tahu nih ya, apakah orang itu Syiah atau bukan, kalau dia lagi sholat, dia pasti ada ininya nih, bawa ini. Kalau nggak bawa ini, biasa pakai tisu, pakai kapas. Kalau di situ ada tisu, ada kapas, ada satu sapu tangan, berarti salah satu tanda dari ciri orang itu adalah Syiah. Itu ya kan ya? Misalnya nih lagi ke mall atau lagi kemana nih, lagi jalan-jalan ke rekreasi, kemana? Rekreasi ke Lombok misalnya, sholat di satu masjid di sana. Ternyata ada sebelah kita tuh yang pakai tisu di situ ya, di tempat sujud pakai tisu. Wah, berarti salah satu ciri orang itu orang Syiah. Ya. Ada lagi? Apa itu? Siapa nih? Risma, Awati, apa Syifa? Alhamdulillah. Syifa. Jadi saya mau bertanya, tadi kan kata Bapak orang tahajud itu wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Nah itu seperti apa wajahnya yang bersinar seperti rembulan? Itu apa patokannya yang putih? Tapi kan ada yang kulitnya itu eksotis tapi dia rajin tahajud juga. Nah itu seperti apa untuk melihat dia ahli tahajud gitu Pak, atau sering tahajud? Silakan Rismawati yang tanya, silakan. Nanti dijawab oleh pemakalah pemateri. Rismawati? Nggak ada. Silakan Hana mau jawab pertanyaannya. Silakan Hana. Iya, Bapak, saya mau nanya. Apa tuh? Saya mau nanya Pak, jadi tadi kata Bapak Syiah itu ada banyak ya. Nah, di Indonesia sendiri, Indonesianya apakah sudah benar gitu? Dan menurut pandang Islam dari tadi kan ada tanah apa tuh Pak? Yang kayak gitu-gitu, itu gimana Pak? Gimana Pancasila apa nih? Menurut pandangan Islam gitu. Syiahnya tuh bener nggak sih di Indonesia nih? Gitu loh. Oke, sip. Mohon maaf. Terima kasih Rismawati. Syiah. Iya Bapak. Silakan dijawab pemateri ya, pemakalah ya. Kaila, siapa lagi? Hana. Aina. Baik Bapak, izin menjawab untuk pertanyaan Kak Syifa Romdoni Bapak. Terlebih dahulu. Jadi maksudnya dari wajah bersinar pada orang yang melaksanakan sholat tahajud itu ialah sebagai tanda takwa. Seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda tersebut biasanya akan dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan berarti muka berseri-seri itu harus yang berkulit putih atau yang glowing gitu, bukan, tapi itu akan terlihat pada orang-orang sekitarnya, bahkan dirinya sendiri juga tidak mengetahui. Mungkin mukanya seperti kayak enak untuk dilihat, seperti itu. Mungkin seperti itu Kak Syifa Romdonia. Baik, terima kasih. Makalah. Mohon maaf, tadi untuk pertanyaan Kak Rismawati, apakah boleh diulang, Kak?
Ya, jadi kalau Syiah di Indonesia itu sebenarnya itu Syiah yang benar atau enggak ya gitu. Kan tadi kan Syiah itu sebenarnya banyak macamnya gitu kan. Ada yang menyesatkan, ada juga yang emang dari dasarnya oh Syiah tuh tadi yang diceritain oleh pemakalah kayak gitu. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Terus itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Syiah ini kan banyaknya di Iran ya. Nah, sedikit banyak itu kan pasti Syiah mempengaruhi pemikiran orang Iran. Nah, Iran itu teknologinya lebih maju dari kita. Apakah itu mempengaruhi pemikiran dari si Syiah itu sendiri dengan kemajuan teknologi mereka atau enggak? Udah itu aja. Makasih ya. Baik, Karisma. Bapak, mohon maaf sebelumnya izin berdiskusi dulu ya, Bapak. Ana boleh izin menambahkan pertanyaan dari Kak Syifa nggak? Boleh silakan Saudari Nadiatul Hanifah. Baik, kan tadi pertanyaannya Ana ya Kak, gini ya, gimana tanda tanya kalau misalnya dia, gimana tadi Kak? Dia hitam gitu Kak? Untuk pertanyaannya maksudnya bagaimana cara melihat orang yang sering tahajud atau tahajud itu dari kan tadi kata Bapak tuh mukanya yang berseri-seri. Nah, Ya. atau enak dipandang. Nah, itu maksudnya seperti apa gitu. Karena kita belum paham masalah itu gitu. Itu aja sih. Ya kan kalau misalnya tadi kan kalau misalnya di sini kan kebanyakan kan kita kan coklat kulitnya gitu, terus ya hitam gitulah. Terus gimana ya kalau misalnya ya jadi kita bisa ngelihat dari gimana mungkin wajahnya teduh gitu, pembawaannya kayak apa ya, berseri-seri itu nggak mesti glowing gitu, maksudnya kayak apa yang kayak Hana bilang tadi gitu. Jadi mungkin lebih ke berwajah teduh gitu, maksudnya penuh ketenangan kalau misalnya dia sedang berpapasan dengan dia atau sedang berinteraksi dengan dia, jadi dia tuh terlihat aura-aura keteduhannya gitu, maksudnya aura-aura apa ya, berseri-seri kan
karena ketakwaannya sholat tahajud itu. Mungkin itu sih Kak, menurut Nadia kayak lebih ada keteduhan di wajahnya gitu, maksudnya kayak ya, itulah. Saya ingin menambahkan ya. Baik, makan. Ya, jadi ketika orang tersebut sering melakukan sholat tahajud ya, kan wajahnya berseri-seri. Itu maksudnya kayak gimana? Jadi walaupun dia tidak memakai bedak atau skincare, jadi kelihatan auranya gitu. Jadi kita itu memandang orang tersebut itu dengan nyaman gitu. Kelihatannya enggak pakai bedak tapi ada aura yang gitu. Jadi mandang dia tuh rasanya adem, sejuk, damai gitu loh mandang dia. Kayak seumpama kita mandang para ulama, para kiai, para ibu nyai, ustadz, mereka tuh mungkin karena banyak ibadah ya, kemudian banyak sholat tahajud, akhirnya eh, ya ketika memandang beliau itu berasa berasa ini nyaman gitu. Walaupun kayak misalnya saya pribadi lagi banyak masalah ketika saya memandang para ulama, para guru-guru, ustadz, ustazah itu nyaman gitu loh, berasa masalah itu hilang gitu. Itu mungkin karena ya salah satu dari hikmah melakukan sholat tahajud ya gitu. Sudah berbeda dengan misalnya orang tersebut memakai skincare gitu atau perawatan gitu kan. Dia perawatan setiap hari tanpa melakukan sholat tahajud itu beda loh. Jadi walaupun dia kelihatan glowing putih, tapi tidak dipandang itu biasa saja gitu loh. Biasa aja, nggak ada rasa ini mukanya nyaman banget sih, ada banget itu enggak. Jadi kita bisa merasakan contohnya kayak tadi saya jelaskan ketika kita memandang para ulama, para habib gitu kan, apalagi para ustazah yang notabene mohon maaf tidak memakai skincare atau bedak, tapi ketika kita memandang beliau itu sangat sejuk gitu loh, sangat nyaman gitu. Seperti itu Kak. Mbaknya. Kasih Munawwaroh sama tadi saudari Nadia Hanifah. Baik, terima kasih banyak penambahannya Saudari Nadiatul Hanifah dan Kak Munawwaroh. Baik Bapak, izin mencoba menjawab untuk pertanyaan Kak Rismawati tadi. Baik, untuk Islam Syiah di Indonesia itu minoritasnya masih kecil ya di negara mayoritas Muslim Sunni mungkin. Sekitar di Indonesia tuh sekitar 1 juta orang yang menganut aliran ini gitu. Dan paling banyak ditemukan itu di kawasan Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi mohon maaf, Bapak, untuk golongan Syiah di Indonesia saya masih belum mengetahuinya, termasuk golongan apa gitu. Namun untuk Islam yang berada di Iran, itu sekitar 98% dari total jumlah penduduk Iran menganut agama ini gitu. Dan 85% dari penduduk Islam yang menganut ajaran Syiah dan 9% lainnya menganut ajaran Sunni gitu Bapak di Iran. Kebanyakan mereka yang beraliran Sunni adalah suku Turkmen, suku Arab atau suku Balochi, dan suku Kurdi. Mereka terkonsentrasi di wilayah Barat Daya, Tenggara, Timur Laut, dan Barat Laut Iran. Kebanyakan penganut Syiah pula beraliran Ithna Asy'ariyah Bapak. Ya, mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan mengenai Syiah di Indonesia dan juga di Iran. Atau Bapak mungkin Bapak. Baik, terima kasih Hana. Bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Ternyata di Indonesia ada berbagai macam aliran kepercayaan. Satu di antaranya adalah Syiah. Indonesia itu Syiah pusatnya ada di kota Bandung. Siapa yang dari Bandung? Bandung, ayah. Iya, dari Bandung. Siapa yang dari Bandung? Ada yang dari Bandung. Ternyata salah satu gerakan Syiah Indonesia. Untuk Syiah Indonesia ada berbagai macam perlakuan ataupun ada berbagai macam hal-hal.
eh, belum lama ini siapa itu? Jalaluddin Ahmad, Pak. Siapa? Jalaluddin Ahmad, pemimpin Syiah di daerah saya, di kampung saya malah itu pondoknya. Oh Terbesar. iya tuh, ada beberapa orang yang apa ya, gembong dah tuh, tokoh Syiah yang terkenal di Indonesia. Misalnya tadi Pak Jalaluddin Ahmad, dia ini anggota ya, Jalaluddin Ahmad, terus yang ada lagi Muhsin Labib, juga orang katanya itu Ustadz Alwi, juga beraliran Syiah yang ada di Indonesia, yang terkenal di Indonesia. Orang Syiah di Indonesia itu ada yang mengakui bahwasanya ada yang tidak mengakui tentang sahabat Nabi. Mereka menampik ataupun mereka menolak Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Bahkan kata mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan itu adalah orang-orang yang merampas kekuasaan dari tangan Ali bin Abi Thalib. Katanya yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, dan juga bukan Utsman. Tapi yang pantas dijadikan khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan lebih dari itu, bahwasanya ada yang mengatakan juga bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah layaknya sebagai seorang nabi, bukan Nabi Muhammad yang jadi nabi, tapi Ali bin Abi Thalib. Kata mereka begitu. Katanya malaikat Jibril salah alamat, nganternya bukan kepada Muhammad, tapi harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Hati ya, teman-teman, hati-hati. Saya mengingatkan ke semuanya, kepada kawan-kawan semuanya, jangan asal ikut-ikutan, ikut aliran kepercayaan. Jangan sampai kita terjerumus masuk ke dalam golongan aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Gitu ya. Yang Indonesia ternyata berkembang pesat. Di pusatnya itu ada di Bandung. Ada berbagai macam orang-orang yang ikut kepada mereka. Lalu yang kedua adalah Iran. Memang Iran itu adalah basis besar, dan juga Irak ya tentunya ya, basis besar yang basis dari Iran, dari golongan ataupun orang-orang Syiah. Meskipun demikian, saya ke sana mengakui bahwasannya Iran ini adalah negara yang ketika itu diembargo oleh sekutu, oleh Amerika dan teman-temannya. Ketika diembargo, justru sebaliknya meningkatkan kualitas dari individu masing-masing warga masyarakatnya. Diembargo misalnya, kalau kita kan kebanyakan impor nih, made in Cina, made in namanya, mereka enggak. Ketika diembargo justru mereka membuat misalnya baut tuh mereka bikin sendiri loh kawan-kawan semuanya. Ketika diembargo nggak boleh masuk barang-barang yang ada dari luar negeri, justru mereka itu membuat baut sendiri made in Iran. Saking hebatnya negara sana. Meskipun demikian, memang ketika saya ke sana tuh teman-teman semuanya tuh selesai khutbah Jumat nih, mereka itu ada semacam doktrinisasi tentang masalah Syiah. Habis selesai sholat Jumat, ada satu orang nih berdiri di podium utama. Mereka mengingatkan kepada para jamaahnya, para jamaah sekarang bahasa sana ya, para jamaah sekarang semuanya, Imam Hussein telah mengorbankan seluruhnya untuk negara kita. Lalu apa yang kamu korbankan untuk negara kita? Terus setiap Jumatan tuh setelah selesai Jumat, mereka itu ada doktrin hal itu sehingga meningkatkan kualitas diri mereka. Makanya di Iran itu adalah negara yang jumlah doktornya paling banyak di antara negara-negara yang lain, paling besar. Ingat ya teman-teman ya, di sana itu kualitas hidupnya bagus, meningkat.
Bahkan supir angkot di Iran itu ialah minimal S2. Supir angkot S2. Supir angkot. Kalau kita S1 apa? Tuh, saking hebatnya negara ini. Meskipun demikian, memang Israel itu pusat ataupun basis besar dari dari Syiah. Itu ya, Rismawati ya. Wow, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah Ya. terjawab. Pak, sedikit lagi nih Pak, maaf sebelumnya. Tapi yang berkaitan kayak tadi melukai diri, apa itu nggak berlebihan Pak ya? Iya, memang di satu sisi itu makanya tadi saya katakan di satu sisi sesat itu mereka berlebihan. Apa ya, ketika Asyura 10 Muharram itu mereka merayakan ataupun mengenang pengorbanan yang telah dilakukan oleh Imam Hussein. Alhamdulillah, saya pernah berziarah ke kuburannya Imam Hussein. Kan tadi kan dipecah ya, Imam Hussein itu antara kepala dan badannya dipisah kuburannya. Badannya ada di Irak, kepalanya di Mesir. Saya berziarah ke sana tuh. Sama seperti kita kawan-kawan ketika berziarah, baca Yasin, baca tahlil. Sama seperti kita. Salamullah sama seperti kita. Namun ada beberapa yang membedakan yang berbeda dengan kita. Mereka di depan kuburan tuh manggil-manggil, ya Hussein, ya Hussein. Kawan-kawan semua itu mereka tuh. Ya Hussein, ya Hussein. Gitu. Manggil-manggil Imam Hussein. Ketika di depan kuburannya Imam Hussein. Memang kata-kata. Di Mesir itu, ketika saya ke sana tuh berziarah ke kuburan Imam Hussein, ternyata ada laki perempuan boleh berziarah kawan-kawan semuanya, bukan hanya laki-laki saja, cuma memang dipisah antara laki dan perempuan. Mereka teriak-teriak untuk memanggil Imam Hussein. Jadi mereka berdoa kepada Imam Hussein. Tuh, bukan di situ saja. Banyak memang hal-hal yang agak sedikit tanda kutip ya berbeda dengan kita. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga Bu Makala. Bapak mohon maaf, berarti itu makamnya Sayyidina Husain itu ada dua berarti ya Pak? Kalau kepala betul. sama badannya dipisah. Dipisah. Kepalanya dibawa ketika itu untuk Yazid yang jadi penguasa ketika itu. Diberikan hadiah karena telah membunuh Imam Hussein. Dipecah jadi dua. Itu perlakuan yang dilakukan oleh Yazid gerombolannya untuk membumi hanguskan keluarga Nabi Muhammad. Nah, sekarang mulai ada nih gerakan-gerakan orang-orang yang menolak keluarga Nabi. Ingat, keluarga Nabi itu adalah garis keturunan dari Imam Hasan dan Imam Husain. Imam Hasan dan Imam Husain adalah keluarga dari Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan dalam hadisnya bahwasanya Hasan dan Husain itu adalah anakku. Mereka adalah orang-orang yang mewarisiku setelah meninggalnya aku. Jadi jangan sampai kita menampik ataupun menolak keberadaan daripada keluarga Nabi. Sekarang ini mulai muncul gerakan-gerakan untuk tidak percaya kepada keluarga Nabi. Bapak mohon maaf, berarti pada lagi di tanah Karbala itu lalu di mana keberadaan Betul dan sahabatnya, apakah tidak membela kondisi Sayyidina Husain ketika dibunuh? Jadi ketika terjadi pembantaian itu, mereka itu hanya keluarganya aja semuanya yang pergi. Para sahabat ataupun teman-temannya Imam Husain berbeda jauh, dia di sana di Madinah. Bukan ada di situ. Bukan ada di situ.
Jadi Abdullah bin Umar itu sahabat-sahabatnya yang lain, mereka itu berada di kota Madinah, sedangkan keluarga Nabi semuanya sedang menuju ke Baghdad untuk meminta pertanggungjawaban kepada Yazid. Lalu dibunuhlah tuh semua keluarganya tuh ya, yang jumlahnya 70 orang. Sedangkan sahabat Nabi yang lainnya itu semuanya ada di kota Madinah ketika itu di Saudi. Jadi Syifa ya. Baik, Bapak, terima kasih. Ya. Ya. Cukup? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau ditutup, Hana? Oh ya, absensinya ya. Silakan ditutup, Hana. Baik, Bapak. Alhamdulillah selesai sudah diskusi kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil Alamin, ya, sama-sama kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Malah. Baik, teman-teman kelas 4D sekalian, terima kasih banyak. Izin live ya.